Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik semua kenikmatan yang kini sedang kita nikmati, kita manfaatkan, dan juga kenikmatan yang sudah berlalu yang tidak mungkin dapat kita ingat kecuali hanya sedikit, dan juga kenikmatan yang kita harapkan di masa-masa mendatang yang juga tidak sempat kita nikmati, yang sudah Allah sediakan. Semuanya adalah milik Allah yang patut kita syukuri. Cara mensyukuri kenikmatannya tentunya adalah memanfaatkannya sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Usia untuk apa digunakan oleh kita semuanya sejak dahulu hingga saat ini. Kesehatan, harta, ilmu, dan kekuatan, semuanya adalah merupakan amanat bekal untuk kepentingan hidup kita di masa-masa mendatang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita aturan mana yang mesti kita laksanakan dan mana yang mesti kita jauhi. Semuanya adalah untuk kepentingan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak berkepentingan dengan ibadah kita. Justru kitalah yang berkepentingan dengan ibadah kita. InsyaAllah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan membaca juz ke-15. Hari ini adalah tanggal 15 bulan Jumadil Akhir 1436 yang bertepatan dengan 4 April 2015. InsyaAllah kita awali dengan membaca surat Al-Isra, surat 17, juz 15, dari mulai ayat pertama surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kenikmatan mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah yang suci dari berbagai kekurangan, suci dari kehilangan, suci dari kelupaan. Bila seseorang lupa, yang lain ingat selalu. Dan sudah Allah siapkan para pemelihara Al-Quran dari segala umur. Bahkan ada orang yang
baru 5 tahun sudah hafal Al-Quran, yang berjuang untuk menghafal, ada yang perlu waktu panjang dan ada yang cukup dengan waktu yang singkat, karena Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Surat Al-Isra kita perhatikan menjelaskan tentang hakikat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Disebut dua masjid. Dua masjid ini memang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dan beberapa waktu yang lalu seorang hamba pilihan Allah yang mendapatkan amanat menjadi pelayan umat yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk meraih nikmat ruku dan sujud di tempat suci. Ini pelayan Haramain yang namanya Raja Salman sudah menyatakan niatnya yang sangat suci, yaitu program ingin membebaskan Palestina dan ingin menetapkan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina. Namun proses dimulai dengan pembersihan Yaman yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Mekah, berbatasan langsung dengan Jazirah Arabia, dengan Saudi Arabia, yang sedang diprogram oleh aliran pembenci sahabat Nabi, aliran yang taklid kepada para imam, ingin menguasai Yaman. Maka apabila mereka menguasai Yaman, dan semoga tidak Allah izinkan, bila terjadi, dan itulah program mereka tentunya, dari Yaman akan mudah untuk menyerang tanah suci Mekah dan Madinah. Dan ternyata sudah dibuktikan salah seorang pemimpin Houthi menyatakan ingin menyerang Ka'bah, tapi sebelum berbuat sudah dijemput oleh ajal. Sebagaimana memang Raja Abraha dahulu. Kalau Al-Quran menurunkan kisah kepada kita tentang burung ababil yang menyerang Raja Abraha dan para bala tentaranya, tentu bukan sekedar kisah, tetapi hal tersebut merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang punya niat untuk merusak Ka'bah, sebelum sampai ke sana sudah duluan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kemarin pun adalah dinyatakan, ya beberapa waktu yang lalu, dia sudah duluan dipanggil oleh Allah. Nah, ini juga adalah merupakan kecerdasan Raja Salman. Sebelum sampai kepada niat mereka, maka segera amankan dulu Yaman. Apabila Yamannya tidak mereka kuasai, tentunya mereka tidak akan mampu meluncurkan senjatanya ke Saudi, karena tidak punya kemampuan untuk meluncurkan senjata dari Iran ke Saudi kejauhan. Nah, tentu dengan peristiwa gerakan di Son'a, terlepas dari bagaimana pandangan terhadap para praktisi politik atau juga para pengamat politik yang berbeda-beda tentunya, apa maksud dari
aksi serangan Raja Saudi kepada Houthi di Yaman boleh jadi pandangan berbeda-beda. Tapi yang paling pasti adalah Raja Saudi merupakan pelayan hamba-hamba Allah yang ruku dan sujud dan cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat Rasul, cinta kepada keluarga Rasul dimanapun mereka berada. Ketika mendengar berita di Yaman, maka Raja Saudi tidak tinggal diam. Lebih-lebih lagi, Presiden Mahdi, Mansur Mahdi, sudah mengirimkan surat meminta bantuan kepada para pemimpin negara Teluk. Maka Raja Saudi pun di samping memang sudah merasa terpanggil oleh panggilan imani, juga secara prosedural dia pun memang mendapatkan surat permohonan dari Presiden Abdul Rabbuh Mahdi. Jadi secara aturan sudah dia penuhi. Dan juga secara hukum, baik hukum hasil kesepakatan negara-negara Teluk yang sudah dinyatakan disetujui oleh resolusi PBB nomor 51 yang menyatakan bahwa memang negara-negara Teluk diharapkan untuk saling memelihara antara satu dengan yang lain. Jadi sebetulnya dari tinjauan dari berbagai segi ini sesuai. Dan kalau sekiranya ada penilaian yang negatif terhadap gerakan ini, ya kita pahami, karena tergantung latar belakang penilaian tersebut. Tapi yang paling penting buat kita adalah negara Saudi atau Raja Salman pada khususnya meluncurkan serangan ke Son'a itu adalah untuk menyelamatkan ahli ruku, ahli sujud yang ada di sana, dan juga untuk membantu orang-orang yang memang mencintai Al-Quran, mencintai sunnah Rasul, supaya mereka dapat meraih nikmat ibadah, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pandangan sekilas tentang Amerika mendukung gerakan Saudi, bahkan Israel menyatakan mendukung, itu bisa dipandang dari berbagai segi. Mungkin ada orang yang berkata, oh ternyata di belakang Saudi ada Amerika dan Israel. Kalau saya ditanya begitu, iya kan di belakang itu, bukan di depan. Bukan juga di tengah, tapi di belakang. Yang di belakang itu apa artinya? Ketakutan itu. Jadi karena Raja Salman sudah menyatakan kalau sudah beres di Yaman, akan kita lanjutkan ke Suriah. Beres di Suriah, kita lanjutkan ke Palestina. Orang berkata, kenapa enggak Palestina lebih dulu? Yang sudah lama memerlukan bantuan. Kenapa enggak langsung saja menghancurkan Yahudi? Kita lihat Raja Salman saat ini sudah mampu membuktikan persatuan umat Islam di Timur Tengah. Itu yang paling ditakuti. Dan itu sudah membuat Yahudi kalah itu. Kan yang paling dicita-citakan mereka, termasuk juga oleh pihak Amerika, jangan sampai umat Islam bersatu. Raja Salman sudah mampu dengan muktamar yang berlangsung di Kafar Syekh Mesir dan juga dilangsungkan di Riyadh, sudah mempersatukan pimpinan negara-negara Teluk yang awalnya 10 negara, ya sepakat sekarang sudah nambah lagi kan, sudah sampai 15 berapa itu. Itu yang sangat luar biasa, dan yang paling ditakuti tentu oleh pihak lain, oleh pihak yang membenci al-Islam. Dan itu adalah yang kita patut syukuri semuanya. Yang tentunya kalau sudah bersatu negara-negara Arab, walaupun terlihatnya adalah persatuan kearaban, tapi panggilan yang dirasakan oleh mereka adalah panggilan
imani, panggilan keislaman. Dan sekarang dengan melihat persatuan negara-negara Teluk secara politik dan persatuan negara muslimin secara religius, ini membuat Amerika dengan Yahudi cukup kesulitan. Maka segera menyatakan dukungan. Apa yang dimaksud dengan menyatakan dukungan? Boleh jadi kalau Yahudi menyatakan dukungan supaya tidak jadi Raja Salman nanti untuk melakukan perjalanan ke Yaman, ke Palestina. Itu yang perlu ditakuti soalnya. Jadi melakukan pendekatan. Terus sebelum-sebelumnya juga Raja Salman sudah tampil di hadapan Obama sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba Amerika. Ini yang memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya nggak tampil seperti itu. Raja Salman sudah tampil sebagai hamba Allah. Ketika Obama datang ke Riyadh, tidak lama adzan asar berkumandang, maka Raja Salman langsung mempersilahkan Obama untuk menempati tempat yang selayaknya sebagai ruang tamu kenegaraan, dan Raja Salman melaksanakan sholat terlebih dahulu. Dan ini adalah, kalau bukan karena pemimpin negara, tidak akan berdampak politik sih. Biasa-biasa saja. Karena dia sebagai pemimpin negara gitu. Bukan cuma sebagai pembuktian dia sebagai orang yang taat kepada Allah, tapi juga sebagai orang yang berwibawa di dunia. Karena tidak lagi memperhatikan bagaimana nih, aduh gak enak nih, jauh-jauh dari Amerika gitu, kok ditinggal untuk sholat, nggak begitu. Tapi karena memang dia sudah terbiasa terdengar adzan langsung sholat. Dan juga dia sebagai seorang imam juga, ya saya dengar dia juga di Masjidil Haram kadang-kadang jadi imam. Karena Raja Salman hafiz Al-Quran sejak kecil. Ini adalah merupakan tampilan seorang yang tidak takut selain hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang yang menulis itu serangan Raja ke Yaman itu adalah hasil konsultasi katanya dengan Amerika. Konsultasi Salman ke Amerika atau Amerika ke Salman, kita juga nggak tahu. Iya kan, kalau yang namanya bahasa politik kan begitulah. Gak usah dulu langsung dinilai negatif. Tapi yang paling penting buat kita justru kita lihat realitanya. Kalau yang namanya berita tergantung yang buat berita. Tapi realita ini sulit dibantah, bahwa dia memiliki keistimewaan dalam komunikasi dengan sesama. Semuanya adalah berlandaskan kepada komunikasi spiritual menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti ini di dunia. Amin. Memperbanyak para pemimpin negara yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak pemimpin negara yang senantiasa hidup bersama Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup buat semua manusia sepanjang masa. Dan sudah terbukti sejak sebelum peristiwa di Yaman terjadi, sudah diakui oleh masyarakat Saudi tentang langkah-langkah dan kebijakan Raja Salman memang memiliki keistimewaan di atas raja-raja sebelumnya. Dia penuh perhatian kepada masalah kepentingan agama, kepentingan ibadah. Bahkan mahasiswa yang kuliah di Saudi Arabia, pas Salman dilantik, beberapa hari kemudian
perhatian kepada mahasiswa pun berlipat. Beasiswanya naik 100%. Ini nggak bisa dibantahkan lagi, ini realita ini. Mau dituduh apa gitu. Kalau umpamanya dengan peristiwa sekarang mungkin dicari berbagai penilaian, tetapi kalau pas umpamanya dia dilantik belum ada peristiwa di Yaman, tiba-tiba langsung dia meningkatkan beasiswa para mahasiswa, ini adalah membuktikan betapa perhatian beliau kepada urusan agama, karena yang memang dapat beasiswa di sana adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik masuk fakultas dakwah, usuluddin, syariah, dan selanjutnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan surat Al-Isra yang tadi saya baca, yaitu surat Al-Isra ayat 7, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat perjalanan Bani Israel yang pada ayat 4 sudah dinyatakan program Bani Israel adalah untuk melakukan perusakan di muka bumi dan tampil dengan angkuh dan sombong, dan itu tidak akan terus-menerus. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi kemampuan mereka dan program mereka. Maka pada ayat kelima disebutkan, apabila sudah tiba saatnya bagi Allah yang sudah Allah programkan untuk menghancurkan Yahudi, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal diyar. Kami kirimkan kepada kamu, firman Allah. Siapa yang dikirimkan? Ibadan lana, para ahli ibadah yang memiliki kekuatan super, uli ba'sin syadid. Jadi ahli ibadah kepada kami yang memiliki kekuatan. Banyak ahli ibadah tapi loyo. Banyak orang yang memiliki kekuatan tapi bukan ahli ibadah. Nah, yang ahli ibadah yang punya kekuatan ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang dapat menghadapi berbagai tantangan dari pihak Yahudi. Dan sudah Allah kehendaki di Palestina hamba-hamba Allah, ahli ibadah, para pencinta Al-Quran yang memiliki kemampuan untuk berperang sekaligus membuat senjata. Senjata yang digunakan oleh Izzuddin Al-Qassam adalah produk mereka sendiri, dengan bahan-bahan yang sering diambil dari serpihan-serpihan milik musuh, kemudian dibuat senjata baru, diracik oleh mereka sendiri. Dan ini adalah sudah janji Allah, wa kana wa'dan maf'ula. Kemudian apabila Allah ingin menghancurkan kembali, karena setelah itu ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. Lalu Allah kehendaki kondisi berubah lagi. Orang-orang Yahudi mendapatkan harta yang banyak, kemudian bertambah jumlahnya. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَافِرًا. Apabila Bani Israel itu mampu memanfaatkan kenikmatan dengan baik, ya buat mereka juga. Bila tidak mampu, tentunya akan kembali kepada mereka akibatnya. Dan wa in asa'tum falaha. Apabila kamu, hai Bani Israel, firman Allah, melakukan perusakan, ya kamu akan tahu akibatnya. Dan terbukti memang melakukan perusakan lagi. Lalu Allah tegaskan, fa idza jaa wa'dul akhirah yasu'u wujuhakum. Bila memang tiba saatnya kehancuran kamu, wahai Bani Israel, datang lagi nanti hamba-hamba kami, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat kamu dalam keadaan malu, kecewa berat, bahkan bisa putus asa, bisa frustasi. Nah, boleh jadi sekarang nih, liyasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjid, dan hamba-hamba kami, kata Allah, akan masuk lagi masjid dengan tenang, dengan nikmat sebagaimana dulu.
dan akan menghancurkan kamu. Wal yutabbiru ma'alau tatbira. Jadi ini adalah jelas sekali program Allah Subhanahu wa taala yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an. Jadi tidak diragukan kalau firman Allah, kalau berita dari Allah. Hanya dalam memahami waktu, mungkin ada kaitan dengan waktu yang sedang kita alami, yang sudah kita alami, atau masa mendatang yang masih gaib. Tetapi pasti apa yang diungkapkan Al-Quran itu akan terjadi. Nah, ini adalah sebagai harapan buat kita semuanya. Dan intinya adalah bagaimana kita dapat memelihara husnudzan kepada sesama pencinta Al-Quran, husnudzan kepada sesama orang yang mencintai Rasul, dan mencintai orang yang mencintai Rasul, dan mencintai orang yang dicintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul? Keluarga Rasul dan sahabat Rasul. Demikian pula yang dicintai Rasul adalah sahabat Rasul dan keluarga Rasul. Cinta karena Allah. Kita ikut kalau mencintai Allah, mencintai semua yang dicintai Allah, dan mencintai semua yang mencintai Allah. Kita cinta Rasul, tentunya harus diikuti dengan mencintai semua keluarga Rasul dan mencintai semua sahabat Rasul dan generasi yang telah dibina, dikadar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat yang sudah dinyatakan dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah dari golongan muhajirin dan ansar. Siapakah mereka? Tentu yang paling populer adalah diawali dengan istri-istri Rasul, putra-putri Rasul. Hanya putranya tidak ada yang sampai dewasa, tapi putri Rasul ialah tentu Zainab, Ummu Kulthum, Fatimah radhiyallahu anhum. Siapa lagi? Tentunya mantu-mantu Rasul, Utsman bin Affan, Talib, dan selanjutnya. Kemudian cucu Rasul yang jumlahnya bukan cuma dua orang yang hidup dari Fatimah, tapi dari yang lainnya, dari istri-istri Ali bin Abi Thalib yang lainnya, bukan cuma satu. Sebab setelahnya Ali ditinggal wafat oleh Fatimah, beliau juga menikah lagi dengan beberapa orang istri, bukan cuma satu. Bahkan kalau kita lihat dalam kisahnya bahwa Ali itu putranya 30 tapi yang diangkat cuma satu orang, Husain saja. Sudah banyak putranya Ali. Kita mencintai Rasul, mencintai keturunan Rasulullah, dan mencintai orang yang mencintai Rasul. Tentunya juga keluarga yang mencintai Rasul. Keluarga Ali dari istri-istri beliau dan putra-putri beliau yang begitu banyak. Nah, ini adalah berseberangan dengan aliran Houthi yang sekarang sedang dihadapi oleh Raja Salman, karena Houthi termasuk pembenci sahabat Nabi. Jadi panggilan imani itu, kemudian panggilan politik, dan juga secara prosedural jelas sudah ditempuh bahwa Salman sesuai dengan peraturan perundang-undangan internasional melakukan serangan ke sana. Dan juga yang kecerdasan Salman sangat luar biasa. Sebelum melakukan serangan ke Son'a, dilakukan dulu kesepakatan dengan negara Teluk. Ini kecerdasan beliau. Dengan adanya ada kesepakatan semua negara Teluk, nah mikir juga mau menyalahkannya gimana nih, mau disalahin Raja Salman. Ini udah kesepakatan, dan kesepakatan tersebut adalah sudah ada catatannya itu di PBB itu, bahwa antar sama negara Teluk harus saling membantu kan. Nah, ini sangat luar biasa kecerdasan beliau.
sulit untuk dihadapi dan disalah. Ya, nggak mau tinjauan hukum dulu atau tinjauan? Mengapa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik perbincangannya pada pagi hari ini. Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak telah membuka dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, khususnya terkait dengan apa yang ada di Yaman, dan tadi dihubungkan dengan apa yang terungkap di dalam surat Al-Isra. Tentu kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir secara jernih bagaimana kita ketika mendapatkan berita. Oleh karena itu, antara berita dengan realita memang seringkali tidak sejalan. Bisa jadi karena berita berita pada era masa kini seringkali memang bergantung kepada sponsor, siapa yang berada di belakangnya dan ingin memberikan opini seperti apa kepada masyarakat. Namun sangat jelas di dalam realita yang nampak pada apa yang dilakukan oleh Pangeran Salman ini, yang juga tentu merupakan ketetapan Allah yang telah diuraikan tadi oleh Pak Kiai dalam surat Al-Isra. Bagaimana sunatullah Allah mempergilirkan manusia di muka bumi ini. Sesuatu yang pasti akan terjadi, dan di sini kita akan tentu melihat secara bertahap bagaimana akan terjadinya kebangkitan peradaban Islam yang melalui Pangeran Salman kita melihatnya sebagai figur sosok yang kukuh jati dirinya, seseorang yang memiliki bekal sebagai seorang hafiz Al-Quran, pemimpin umat yang berintegritas, yang tegak di hadapan manusia dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang yang kita membacanya tentu utusan atau Allah menghadirkan seseorang yang memiliki kemampuan, kecakapan di dalam memimpin umat, seorang hamba Allah yang merupakan pilihan, ahli ibadah yang kemudian kita mengharapkan disinilah akan terjadi satu kebangkitan, era kebangkitan. Dan tentu bagi kita yang senantiasa mendambakan, merindukan, salah satu hal yang sangat penting, pelajaran yang dapat kita petik tentunya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam mengedepankan kesatuan dan persatuan itu sendiri. Kita mempraktekkan, mengamalkan persaudaraan umat Islam yang kekuatannya sungguh luar biasa untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ini harapan kita tentu semuanya, karena tentu di dalam perjalanan kehidupan sudah merupakan satu sunatullah bahwasanya ada pihak-pihak yang juga tidak senang dengan adanya kebaikan, untuk tegaknya kebaikan di muka bumi. Oleh karena itu mereka tentu memiliki agenda-agenda bagaimana senantiasa mencoba untuk mengoyak-ngoyak persatuan dan mencegah agar umat Islam bersatu. Inilah yang harus menjadi renungan, tapi sekaligus juga merupakan agenda aksi atau rencana-rencana yang harus kita wujudkan sebagai umat Islam, terutama di Indonesia juga tidak lepas dari percaturan tentu situasi politik global dunia. Dan di Indonesia sendiri tentu sangat penting bagaimana kita senantiasa merapatkan barisan agar tidak mudah untuk terjadinya satu gesekan atau friksi-friksi di antara umat.
kalaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam memahami, tentu intinya tentu kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin Pak Asep yang ada berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Kiai yang kami cintai, kami hormati, Pak Kunto juga pendengar Radio Mahalaya, senantiasa setia mengikuti, menyimak kajian dan tadabbur Al-Quran Al-Hadis selalu. Insya Allah dijalankan setiap Sabtu dan Minggu subuh. Ini luar biasa sekali Pak Kiai. Mudah-mudahan ini bagi kami yang ada di studio semakin menyadarkan, mengingat, menguatkan apa yang menjadi keyakinan dan keimanan kita selama ini. Dan juga insya Allah ini bermanfaat bukan hanya bagi yang ada di studio, juga bagi ada pendengar di manapun berada, bahwa betapa luar biasanya kajian-kajian seperti ini membuat pencerahan, membuat wawasan kita semakin luas, menyikapi dengan apa yang tadi dilakukan atau yang sudah dan sedang direncanakan oleh Raja Salman dari Saudi Arabia. Ini memang jawaban yang kita nantikan Pak Kiai, karena kebetulan saya sering diundang dalam sebuah kajian diskusi dengan satu ormas yang sangat mencita-citakan tentang berdirinya daulah Islamiyah. Tapi ketika pertanyaan itu diajukan, lalu siapa pemimpin yang sedang kita nantikan? Karena menurut kajian yang sering saya ikuti, bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin ulama-ulama besar yang ada di Australia, Iran, Irak, dan seterusnya, Yaman, dan seterusnya. Nah, siapa yang sedang kita nantikan? Karena menurut saya, tidak ada satupun kekuatan Islam di dunia ini yang bisa menyatukan umat Islam kalau egonya itu muncul dari kedaerahan, di mana bahwa kami mengusulkan si A, kami mengusulkan si B, dan seterusnya. Lalu siapa sebetulnya yang sedang kita nantikan sebagai umat Islam ini? Jadi kalau menurut kepada sejarah, memang kehadiran atau diangkatnya Pangeran Salman menjadi Raja Saudi Arabia ini, insya Allah ini adalah jawaban yang sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra tadi. Namun demikian, ada dua sebetulnya yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Pertama, kita menunggu ketetapan Allah itu berjalan dan menjadi bagian penikmat atau penontonnya, walaupun itu tidak salah. Tapi kedua juga kita aktif melaksanakan dan mendukung apa yang menjadi ketetapan Allah itu, sehingga kita menjadi bagian dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Bahwa benar Pak Kiai, untuk melawan ketidaknyamanan umat Islam, ketakutan umat Islam di dalam melaksanakan ibadahnya ini, kita itu harus memahami sistem yang sudah ada. Suka nggak suka, Indonesia atau umat Islam yang ada di seluruh dunia ini adalah bagian dari sebuah sistem yang sudah diciptakan oleh mereka-mereka yang merasa menguasai dunia ini, yaitu para pemenang perang di dunia satu dan dunia dua. Mereka membuat sistem seolah-olah mereka lah yang menguasai dunia. Adanya PBB, adanya lembaga-lembaga, komisi-komisi, badan-badan di dalam PBB, itu pada kenyataannya justru untuk memperkuat mereka. Sehingga sampai pada hari ini, Amerika dengan hak vetonya dan negara-negara lain tidak berdaya, tidak berkutik ketika Israel melakukan serangan yang luar biasa ganasnya, membabi buta, menghantam hak asasi manusia di Palestina yang ingin melaksanakan ibadah Islam secara bebas. Ini tidak bisa. Bahkan bukan hanya pencaplokan wilayah saja, tapi memang di situ ada upaya genosida, pembantaian, penghancuran umat Islam yang ada di Palestina untuk menguasai seluruh daratan Palestina. Dan ini tidak bisa diambil tindakan apapun karena mereka sudah membangun sebuah sistem yang melegalkan tindakan itu. Nah, sekarang dengan adanya Liga Arab atau konferensi negara-negara Islam, ini diharapkan adalah jawaban sebagaimana yang Allah sudah janjikan. Namun demikian, sosok Raja Salman ini memang menjadi sebuah fenomena tersendiri. Artinya bahwa Raja Salman ini
merupakan seorang raja yang memang sudah tidak membutuhkan lagi kepentingan duniawi, sehingga semua gerakannya itu murni untuk kepentingan agama. Dan ini mudah-mudahan juga mendapat dukungan, mendapat sokongan dari negara-negara Arab lainnya. Padahal Israel itu dukungan langsung politiknya itu tidak banyak, Pak Kiai. 1 atau 2, tapi dia mengambil kunci untuk mempertahankan arogansinya di daerah Palestina. Nah, oleh karena itu, apa yang Pak Kiai tadi sampaikan, apa yang Pak Kunto sampaikan, dan saudara-saudara kita yang terus berjuang, kita harus mampu secara jernih melihat gerakan-gerakan mereka. Bahkan saya berpikir, jangan-jangan ISIS ini adalah sebuah ketakutan dari mereka untuk mengkantar apa yang akan dilakukan oleh Raja Salman ini sebuah ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka melaksanakan move dulu untuk menghancurkan kepercayaan kepada umat Islam. Sehingga konsep negara ISIS, ya, Islam State di Suriah dan Irak ini adalah upaya untuk merongrong kewibawaan atau rencana-rencana besar dari Raja Salman. Sehingga ini, ya, umat Islam juga harus hati-hati melihat dengan jernih keberadaan ISIS ini. Nah, oleh karena itu, barangkali Pak Kiai, kami atau kita sudah sangat wajib mendidik generasi kita ini, generasi yang lebih cerdas di dalam memposisikan diri sebagai umat Islam dari bagian dunia. Karena sistem sudah terlanjur dibuat oleh mereka-mereka yang merasa menjadi pemenang, merasa menjadi pemilik dunia. Nah, tapi ini bukan berarti tidak bisa dilawan. Seperti sekarang ada konferensi Asia Afrika. Ini adalah salah satu momen lain untuk memperkuat eksistensi keberadaan Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia, untuk mengambil peran yang lebih besar di dalam mengembangkan negara Islam yang ada di luar Arab Saudi. Dan ini mudah-mudahan, sebagai yang tadi digambarkan, menjadi sebuah kekuatan yang bisa dirangkul atau bersatu dengan apa yang selama ini sudah dan akan dilaksanakan oleh Raja Salman. Jadi pada intinya, kita yang ada, umat Islam yang ada di Indonesia, mendukung sepenuhnya apa yang ada di dalam pikiran Raja Salman ini. Mudah-mudahan beliau juga selalu dibimbing oleh Allah. Dan oleh karena itu, kecerdasan umat Islam yang ada di penjuru seluruh dunia ini adalah jawaban daripada kekacauan yang mereka rencanakan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara barangkali sedikit Pak Kiai. Iya, saya ingin sampaikan sekilas saja ringkasannya. Ini merupakan pernyataan hasil kesepakatan negara Teluk, Saudi, Emirat, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Tabaat kullu min al-Mamlakat al-Arabiyyah al-Saudiyah wa Dawlat al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah wa Mamlakat al-Bahrain wa Dawlat Qatar wa Dawlat bi'alamin kabirin wa qalaqin balaghin tatawurat al-ahdath al-khatirah fi al-Jumhuriyah al-Yamaniyah. Negara Saudi, Emirat, Bahrain, Qatar, dan Kuwait memperhatikan keadaan peristiwa yang terjadi di Republik Yaman dengan penuh rasa sakit dan gelisah yang tak terhingga, karena memang peristiwa ini telah menghancurkan dan menggoncangkan Yaman dan menghancurkan keamanannya. Setelahnya terjadi kudeta yang dilakukan oleh militia Houthi yang telah jelas-jelas memerangi pemerintahan yang legal, pemerintahan yang hasil pemilihan. Kama asbahat tusyakkilu tahdidan kabiran li amri mantiqati wa istiqrariha wa tahdidin al-islami wal amni ad-dawli. Dan juga peristiwa ini betul-betul telah membuat ancaman yang sangat besar terhadap daerah-daerah sekitarnya dan keamanan yang merupakan ancaman terhadap keamanan internasional. Nah, ini perjalanan, dan negara-negara kami sudah berupaya untuk melangkah kepada mencari keamanan di antara mereka supaya tidak berlangsung terus-menerus peperangan. Nah, sedang dalam pertemuan seperti itu, negara-negara tadi sedang dalam pertemuan, tiba-tiba kata mereka, wa fil waqti alladhi kanat tartibat tajri ala qadamin wa saqin li aqli hadzal mu'tamar. Muktamar sedang berlangsung, sampailah surat kepada kami dari Presiden Abdul Rabuh Mansur Hadi yang berbunyi, wahai saudaraku pelayan dua haram Salman
bin Abdul Aziz, saudaraku Khalifah bin Zaid, yaitu pemimpin Emirat, saudaraku Hamad bin Isa, yaitu Raja Bahrain, saudaraku Sultan Qabus, Raja Amman, saudaraku Sabah Ahmad, pemimpin Kuwait, dan saudaraku Syekh Tamim bin Hamad, dan pemimpin Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktubulakum ayyuhal ikhwatul a'izza. Ini aku sampaikan surat kepada kamu semuanya, di mana kami sedang dalam keadaan pilu, sedih yang sangat mendalam akibat kondisi keamanan yang sudah diporak-porandakan di Yaman. Dan dari waktu ke waktu kondisi semakin memprihatinkan akibat agresi yang dilakukan oleh milisi Houthi. Laqad bazalna kafatal juhud, kami sudah berupaya untuk supaya serangan tersebut berhenti dan kita ajak untuk berdamai, tapi mereka tetap ngotot memerangi kami, tidak mau memilih perdamaian, sedangkan kami sangat berkepentingan untuk menjaga keamanan masyarakat kami, rakyat kami. Illa anna kafata juhudana as-salimah, apapun yang sudah kami lakukan tidak ada hasilnya sama sekali, tetap mereka melakukan serangan. Panjang ini suratnya, tidak mungkin saya bacakan semuanya. Namun setelah itu maka dari pihak Yaman mengatakan, innani atawajjah ilaikum ayyuhal ikhwah. Oleh karena itu aku kirimkan surat ini dengan menghimbau saudara-saudara kami semuanya di sana untuk supaya kiranya membantu kami. Dan di sini disebutkan munasyidan duwalakum wasyaqiqah lilwuquf wa kama ahidnakum. Daiman kami berharap, dan ini sesuai dengan perjanjian kita, kesepakatan kita, agar kiranya semuanya kamu wahai raja, para pemimpin negara, untuk mendampingi kami memelihara keamanan Yaman. Aku memohon kepada kamu semuanya berlandaskan, disebutkannya juga begitu, berlandaskan materi nomor 51 dari resolusi PBB, dan juga berlandaskan poin yang ada dalam kesepakatan Liga Arab dan juga Mu'ahad Difa' al-Arabil Mushtarak, menyampaikan kepada kamu semuanya secara sekarang juga adalah menyampaikan harapan agar kiranya kamu semuanya berpihak kepada kami dan kepada rakyat Yaman yang saat ini sedang menghadapi kondisi yang sangat mencekam. Inna sya'bal Yamani lan yansa wuqufa asyiqaihi ila janibi fi hadhihi dhuruf al-'asibati wal akhtar al-muhliqah bihi. Tentunya masyarakat Yaman sangat berharap dan tidak mungkin melupakan bagaimana upaya-upaya kamu semuanya. Dan akhirnya kata Presiden Yaman, wa akidu ana thiqat asy-sya'bi al-yamani billah subhanahu lam walan tataza'za. Saya tegaskan, sebenarnya ini adalah hanya melaksanakan perintah juga dari Allah untuk saling tolong-menolong. Tentu pertolongan yang hakiki, semua rakyat Yaman beriman bahwa hanya Allah penolong utama. Ini sangat luar biasa kalimat ini ya. Kalau sekiranya kamu tidak bersama kami hanya mengharapkan kepada Allah. Dan kami meminta kepada kamu juga atas perintah Allah. Wa sayadhallu mutamassikan bi thawabitihi al-wataniyati allati tufradu alaihi. Dan tentunya masyarakat Yaman dengan kokoh kuat keimanan tetap akan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata kesepakatan tadi negara-negara Teluk, setelahnya menerima surat ini yang ditandatangani oleh Abu Rabuh Mansur Hadi tanggal 24 bulan 3 tahun 2015, intilaqan min mas'uliyatina tijah sya'bil Yaman syaqih. Nah, berlandaskan apa yang sudah kami terima dari surat tersebut yang disampaikan oleh Presiden Yaman, dan dia meminta dukungan kepada kami, maka kami akan melangkah bukan tanpa alasan. Jadi secara prosedural jelas sekali ada surat permohonan dari sana. Maka
kami akan berupaya untuk melakukan ya upaya untuk mengamankan negara masyarakat yang jelas-jelas memerlukan bantuan. Kemudian di akhir dikunci dengan kalimat wallaha nas'alu ayyahfadhal yaman wa sya'bahu syaqiq wa yujannibuhul fitan wa yahmihi min at-tadakhulil khariji alladhi la yuridul khaira lil yaman wala liduwalina. Hanya kepada Allah kami memohon agar Allah memelihara Yaman dan rakyatnya, dan Allah menjauhkan mereka dari berbagai fitnah dan juga dari usaha-usaha kotor yang datang dari luar, yang tentunya bukan cuma sekedar menghendaki kerusakan di Yaman, tapi juga akan merusak negara-negara tetangganya. Kama nas'aluhu ayyu'ida li sya'bi al-yamanil aziz al-amna wal istiqrar inna wali dzalika wal qadiru alaih. Dan kami juga sangat memohon kepada Allah agar Yaman dapat kembali merasakan nikmat aman, tenang. Sungguh hanya Allah yang melindungi mereka, dan hanya Allah yang berkuasa untuk mengembalikan mereka kepada ketenangan dan keamanan. Ini jelas surat ini adalah pertama, jadi ceritanya sedang dalam muktamar, merupakan peristiwa yang diprakarsai oleh Raja Yaman. Kumpul beberapa negara teluk, sedang berkumpul tersebut, datang surat dari Presiden Yaman. Jadi ada ide panggilan pribadi Raja Salman untuk berbicara bagaimana mencapai keamanan di seluruh Timur Tengah yang sedang diupayakan oleh pihak luar untuk rusak, untuk hancur. Kemudian datang semakin memperkuat. Makanya langkah yang dilakukan oleh Raja Salman ini adalah jelas memenuhi syarat dari berbagai segi, secara perundang-undangan internasional, kemudian syariat, dan juga komunikasi emosional sesama muslimin Arab yang tentu sudah sering disorot. Sering sekali di kita orang berkata, kenapa sih Arab tidak bersatu kan gitu. Sering itu. Nah sekarang dengan langkah Raja Salman sudah terbukti persatuannya, dan ini akan membuat pihak-pihak yang membenci Islam semakin merasakan takut dengan persatuan ini. Mana nggak mau nambah lagi? Iya, Pak. Iya Pak Kiai, ini juga sistem sistem hukum internasional yang memang harus kita revisi ya Pak Kunto. Harus diperbaiki bahwa apabila terjadi konflik di dalam suatu negara, ya negara-negara di dunia atau negara-negara yang tergabung dalam PBB harus melihatnya itu dianggap sebagai sebuah konflik internal. Bahkan diposisikan itu adalah perbedaan paham politik. Nah, oleh karena itu negara-negara di dunia tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut. Nah itu. Nah, yang jadi masalah sekarang ada pertanyaannya adalah ketika pemerintahan yang sedang sah berkuasa berdasarkan undang-undang negara tersebut, apakah ini tidak bisa meminta perlindungan kepada Liga Arab misalkan ya, atau badan-badan Dewan PBB yang lain? Karena menurut hukum negara yang pemimpin yang sah ini harus dilindungi keberadaannya, karena bisa saja konflik internal tersebut, perang saudara tersebut dipicu atau disupport atau didorong oleh pihak dari luar, seperti timbulnya atau kuatnya milisi-milisi yang ingin menghancurkan tadi. Nah, ironisnya apabila kekuatan yang melakukan pemberontakan ini, katakanlah milisi yang ada di Yaman tadi ini menang, ini dianggap sah juga gitu Pak Kunto. Yang tadinya dianggap sebagai teroris, yang dianggap sebagai pemberontak, yang dianggap sebagai kelompok radikal, kalau dia berhasil mengalahkan pemerintahan yang sah, ini oleh dunia diakui sebagai pemerintahan yang sah. Nah, sementara tadi itu bahwa pemerintahan yang sah yang meminta bantuan tadi ini adalah sebagai upaya dari kepala pemerintahan, kepala negara yang sah untuk melindungi rakyatnya. Tapi ketika ini dibantu oleh negara-negara
Liga Arab katakan, atau negara-negara yang ada di Teluk, Amerika dan sekutu-sekutunya bisa memandang ini adalah campur tangan, intervensi terhadap negara lain, gitu. Nah inilah yang saya sampaikan tadi di awal, ini yang harus kita rubah, gitu. Bagaimana? Bukan hanya di negara Islam, tapi memang intinya mereka itu mendua, ya, mendua atau apa istilahnya itu berat sebelah. Jadi ketika kepentingannya tidak terganggu, udahlah terserah kalian. Tapi ketika kepentingan terganggu, nanti dulu. Kamu mau apa? Ya ini ada konflik internal pemerintahan yang sah yang coba digulingkan oleh sebuah milisi pemberontakan. Biarkan saja itu kan konflik internal mereka. Itu perbedaan pandangan politik. Nah kalau kita ikut campur, justru kita yang salah, gitu kata Amerika dengan sekutu-sekutunya. Nah ironisnya di dunia sekarang masih dianggap ketika sebuah pemberontakan berhasil melakukan kudeta, ini mereka akan menjadi kekuatan yang diakui juga oleh dunia, pakai. Nah, jadi sekarang ini harus ada keberanian pemimpin di dunia, khususnya di dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh Salman ini menurut saya sangat tepat. Karena ketika dia melakukan memberikan pertolongan kepada pemerintahan yang sah, ini juga untuk memperkuat legitimasi pemerintahan itu. Karena nanti kalau si milisi ini berhasil menggulingkan, ini jadi sah, terbayang ini akan menjadi sebuah bibit yang akan juga meresap, merambah, menjelajah menjadi musuh dunia. Nah oleh karena itu perlunya kecerdasan para generasi Islam yang ada di seluruh dunia ini harus memahami sistem ini, dan sistem ini salah. Sistem ini yang harus kita hancurkan, kita kalahkan, kita rubah. Maka ironis sekali negara dengan penduduk yang luar biasa ini, kemudian dengan jumlah negara yang mencapai hampir 300 barangkali Pak Kunto ya, ini hanya dikuasai oleh 5 orang pemegang hak veto dunia untuk menentukan boleh tidaknya memberikan pertolongan, membolehkan tidaknya Dewan Keamanan PBB campur tangan di dalam konflik internal di dalam satu negara. Ini harus kita rubah. Itu sehingga penetapan adanya Dewan Keamanan hak veto tadi itu jelas ini malah melanggar hak asasi manusia. Itu tambahan barangkali Pak Kunto. Iya, menarik sekali. Kalau kita melihat barangkali istilah para ahli politik ya, istilah geopolitik, situasi geopolitik di Timur Tengah mungkin tidak mudah untuk membaca petanya ya Pak Asad ya. Iya, betul sekali. Dan kita melakukan satu pengamatan barangkali bagaimana intinya tentu saja adalah kalau ada permasalahan di dalam suatu lingkungan sebaiknya diselesaikan secara internal ya, kan begitu. Kalau sudah ada istilah intervensi campur tangan dari pihak luar, ini kemudian seringkali semakin kusut masalahnya. Memang bagi pihak yang berkepentingan untuk membuat agar tidak terjadi suatu persatuan, memang mereka mempunyai dalih bahwasanya dia sekedar diundang untuk membantu menyelesaikan. Seringkali kan begitu, apalagi kemudian kalau istilahnya wilayah tersebut dia merasa terpanggil untuk melakukan semacam pembinaan, di antara tanda petik istilah pembinaan ya. Sehingga inilah yang kemudian membuat permasalahan menjadi berlarut-larut, sulit untuk segera diselesaikan. Nah, apalagi kalau tadi istilahnya ada kepentingan negara-negara yang merasa adidaya dengan menerapkan politik dua muka, ambivalen kan, ambivalen, standar ganda ya, sehingga dia senantiasa mengkumandangkan untuk menegakkan HAM, tapi dia sendiri berada di garis depan melanggar HAM kan? Inilah yang membuat kemudian menjadi semakin kacau, sehingga perlakuan kepada negara-negara tertentu akhirnya terjadi secara diskriminatif, apalagi kemudian merasa berdaulat karena memiliki badan tingkat dunia ya, seperti PBB dikuasai dan sebagainya. Nah oleh karena itu hemat saya kita memaknai kebangkitan ini harus tentu saja adalah membutuhkan satu persyaratan
terjadinya persatuan yang kukuh dan juga kemandirian, karena intervensi seringkali muncul karena adanya lemahnya persatuan dan kemandirian tadi. Dan kemandirian ini tentu sangat penting, karena ketika ada sisi lemah, maka pihak yang merasa kuat pada sisi itu merasa diuntungkan, ya, yang kemudian bisa menjual jasanya kepada negara yang membutuhkan. Ya. Barangkali inilah yang perlu kita petik di dalam pelajaran situasi global internasional bagi kita di dalam negeri, di umat Islam di Indonesia ini, bagaimana agar persatuan senantiasa dikedepankan dan kemandirian diupayakan agar meminimalisir syukur-syukur kalau bisa mengeliminasi adanya intervensi. Iya, kita waktunya nih sudah. Iya. Sebelum undur diri, saya ingin pertama-tama menyampaikan terima kasih dan sekaligus doa untuk dua orang ya pendengar Mara yang sudah menyimpan saham akhirat di pesantren Maqdis yang dikirimkan melalui rekeningnya 015519023 Bank Syariah Mandiri sama Yayasan Maqdis, dan juga yang datang langsung ke kantor. Ya, hanya saya ucapkan jazakumullah ahsan jaza. Semoga harta yang disalurkan melalui pesantren ini betul-betul menjadi sedekah jariyah, ilmu yang terpauji dan orang soleh. Amin. Ya, boleh diterima dulu. Radio mana? Waalaikumsalam. Waktunya ini sangat mepet, mohon diringkas. Iya. 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 Amin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga yang perlu disampaikan rombongan bahwa pada hari Sabtu yang lalu dibicarakan ingin mengadakan ta'lim di tempat yang lain, tentunya tidak Sabtu ini lah. Sabtu ini masih tetap di rumah pengajian. Insyaallah untuk di luar nanti kita bicarakan lagi. Jadi saya sekali lagi, pengajian pagi ini adalah tetap di tempat yang biasa di Jalan Riung Purna 2 nomor 18 Riung Bandung, dan ini terbuka untuk umum, siapapun yang mau hadir dipersilahkan. Insyaallah tempat masih bisa menampung. Kemudian akhir dari pembicaraan pada pagi hari ini, nampaknya pertama harus kita tetapkan baik sangka terhadap sesama pembela akidah tauhid. Dan Raja Saudi adalah pelayan semua jamaah yang rukuk dan sujud di tanah suci Mekah dan Madinah. Mereka setiap hari terus berdatangan dari berbagai penjuru dunia dengan jumlah yang tak terbatas. Terlepas dari sikap pro dan kontra terhadap inisiatif Raja dalam penyerangan terhadap pemberontak di Yaman, yang pasti di Yaman banyak ahli rukuk, ahli sujud yang harus kita doakan bersama. Mereka adalah pembela ahli sunnah wal jamaah. Juga terlepas dari pro dan kontra terhadap kedudukan sebagai raja. Kenapa kok raja? Enggak nama yang lain, enggak imam, enggak amir, enggak khalifah gitu ya. Terlepas dari itu semuanya, sebetulnya yang paling penting adalah status nama beda dengan praktek. Yang paling prakteknya bagaimana? Yang pasti dia adalah senantiasa perhatian kepada semua umat Islam yang berdatangan ke tanah suci Makkah dan Madinah. Ini adalah realita yang tidak mungkin ada yang mampu membantahnya. Terlepas juga dari penilaian terhadap para ulama Saudi yang berbagai macam penilaian dengan istilah Wahabi dan sebagainya kan, dan juga berbagai tuduhan keagamaan dan politik, yang pasti para imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
terus memimpin umat setiap waktu untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi kita yang penting adalah Raja Salman telah mampu membuktikan persatuan umat Islam. Umat Islam bersatu di masjid, bersatu di Arafat, bersatu dalam menghadapi problem, dan bersatu dalam menghadapi aliran yang suka menghina para nabi, para sahabat. Nabi saja dihina oleh mereka, apalagi para sahabat. Nah, Raja Salman telah mengajak kita bersatu semuanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah turunkan limpahan rahmat, semoga Allah turunkan pertolongan kepada para mujahidin dimanapun mereka berada. Dan mereka berjuang untuk membela agama Allah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makan min hadhil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu makanya Pak Kiai jarang sekali informasi yang tadi disampaikan Pak Kiai, karena media itu ya bukan masalah tidak suka, karena media sebagian besar